Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika, dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi baru ya anak-anak semuanya. Nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain di luar sekolah kita atau di luar apalah. Pokoknya ini di-share untuk semuanya. Untuk anak-anakku, hari ini kita mempelajari logika matematika, dan ini materi baru yang bertujuan nanti untuk persiapan kalian masuk di perguruan tinggi, kemudian melaksanakan tes apapun nanti biasanya kita menggunakan atau soalnya itu semuanya adalah logika matematika ya anak-anak. Nah, submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat pernyataan dan kalimat terbuka, kemudian negasi atau ingkaran, kemudian pernyataan majemuk yang berupa konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dan yang terakhir adalah tabel kebenarannya, begitu ya anak-anak. Nggak usah takut, nggak usah bingung ini materi apa, langsung kita ikuti saja. Kalian fokus untuk belajar, maka insya Allah kalian akan dipermudah nanti untuk memahaminya. Lanjut untuk tujuan pembelajarannya, yaitu dengan melihat video ini, kalian mau ngamati video ini, kalian akan bisa ke 4 poin ini, gitu ya anak-anakku semuanya. Lanjut. Nah, materi yang pertama yang harus kita siapkan atau harus kita kuasai yaitu adalah kalimat tertutup. Apa kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah sebuah kalimat ya anak-anak, kalimat yang sudah jelas nilainya, bernilai salah atau bernilai benar, atau sebuah ungkapan deklaratif gitu ya, dan sudah mempunyai nilai. Ingat, kalau sudah tertutup tidak bisa terbuka ya, dia bernilai pasti salah atau benarnya. Contohnya seperti ini, kerbau berkaki 4, itu kan pasti ya, ada ukurannya jelas, ada kakinya 4 pada kerbau, pasti kan, berarti bernilai benar. Contoh yang nomor 3 itu bisa kalian lihat adalah ular beranak. Nah, ular beranak itu kan salah kan, karena ular itu harusnya bertelur. Itu contoh pernyataan atau kalimat tertutup. Nah, untuk kalimat terbuka, anak-anak, itu perbedaannya dengan kalimat tertutup apa? Kalimat terbuka itu kalimat yang belum mempunyai nilai kebenaran. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-peubah atau variabel-variabel. Contohnya seperti ini, kota A adalah kota pahlawan. Nah, A di situ melambangkan sebuah kota, belum jelas kotanya apa, makanya masih bingung kan? Itu namanya kalimat terbuka. Kalau A kita ganti Surabaya, maka jawabannya atau pernyataan itu menjadi tertutup dengan nilai benar. Tapi kalau A itu kita ganti kota Solo misalkan, maka pernyataan itu menjadi kalimat pernyataan yang salah gitu. Kemudian lanjut, dari adanya pernyataan itu ada negasi atau ingkaran. Ingkaran itu kalau kita mudahkan adalah kebalikan ya. Kalau yang sebelumnya itu pernyataannya itu benar, maka ingkaran atau negasi itu bernilai salah. Benarnya seperti itu. Kemudian ini bisa kalian lihat di sini ya. Misalkan ini pernyataan P bernilai benar, maka negasi P itu lambangnya seperti ini ya, kayak ulat ini ya. Bisa dibaca di sini. Nah, negasi P-nya itu bernilai salah, dan sebaliknya jika pernyataannya nilainya salah, maka negasi P-nya itu bernilai benar. Ini seperti itu, mudah kan? Lanjut. Contohnya seperti ini. Negasi dari manusia yang mempunyai ekor. Negasi dari manusia mempunyai ekor. Maka apa? Mempunyai ekor manusia berarti kan salah. Balikannya harus nilai benar, yaitu manusia tidak mempunyai ekor. Ciri-ciri atau menegasikan sebuah pernyataan itu tinggal mudah, kita nambahkan tidak atau bukan untuk menjadikan kalimat yang bernilai positif menjadi bernilai benar menjadi kalimat atau pernyataan yang bernilai salah. Nah, sekarang adalah negasi pernyataan berkuantor. Berkuantor itu apa bedanya dengan pernyataan yang sebelumnya? Yaitu ada kata atau menunjukkan jumlah. Contoh untuk nomor 1 ya, beberapa siswa. Kalau tadi kan hanya siswa, ya kan? Atau 1. Ini sekarang banyak, beberapa. Maka negasinya itu menjadi karena di sini hanya beberapa, sekarang menjadi negasinya adalah semua gitu ini ya. Kemudian negasi dari semua
Kebalikannya dari ini, semua menjadi ada atau beberapa begitu. Nah, intinya selain KKO-nya, KKO. Selain, maaf ya saya ulang ya. Untuk negasi pernyataan berkuator itu bedanya apa? Yaitu adalah ada kata menunjukkan jumlah dari subjeknya ya. Kalau yang tadi itu hanya siswa, sekarang ada beberapanya atau menunjukkan suatu jumlah keseluruhan atau jumlah sebagian. Intinya seperti itu. Kalau semua biasanya di etiket ini ada katanya di sini semua ya. Itu berarti jumlah keseluruhan yang disebutkan. Tapi kalau beberapa itu bisa katanya ada atau sebagian, ada beberapa begitu. Ya, mudah kan? Nah, negasinya bagaimana? Negasinya dari beberapa itu menjadi semua ya. Negasinya siswa mendapat beasiswa, maka tidak mendapat beasiswa. Ini bisa dibaca. Kemudian yang kedua contohnya. Ketika di sini semua, maka negasinya menjadi sebagian. Ini bisa ditulis sebagian atau ada ayam atau ada beberapa, begitu boleh ya. Oke, dah. Lanjut. Kemudian pernyataan majemuk anak-anak. Untuk pernyataan majemuk nanti kita akan membahas 4 ya. 4. Yang pertama itu langsung saja ini. Oh ya, pernyataan majemuk itu apa? Pernyataan majemuk itu adalah dua pernyataan ya, ingat, dua pernyataan yang digabungkan dengan menggunakan tanda penghubung. Nah, tanda-tanda penghubungnya nanti yang kita bahas ada 4 ya. Apa itu? Ini. Yang pertama konjungsi. Nah, anak-anak, jadi untuk konjungsi itu ciri-cirinya apa dan lambangnya bagaimana? Langsung ya. Dua pernyataan yang dihubungkan dengan dan lambangnya dilambangkan seperti ini, V terbalik ya. Itu namanya konjungsi. Oke, contohnya langsung. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk P dan Q disebut konjungsi dan dibaca P dan Q. Ingat bacanya pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kemudian tabel kebenaran, anak-anak ya. Tabel kebenaran itu nanti seperti ini. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, maka ketika dihubungkan dengan kata dan, dua pernyataan itu bernilai benar. Ketika satunya benar, satunya salah, nilainya salah. Yang satu salah, satunya benar, nilainya salah. Kemudian kalau salah semua dihubungkan dengan dan, maka nilainya jadi salah. Ini harus diingat anak-anak. Nah, cara mengingatnya bagaimana Bapak? Itu kan pertanyaannya. Ini harus kalian ingat dengan sebuah analogi atau sebuah perumpamaan. Jadi ada dua pernyataan, ada dua benda, begitu ya. Itu diwadahkan, dimasukkan ke dalam satu tempat, atau dua orang yang satu baik, yang satu jelek, atau dua sifat misalkan, sifat jelek dan sifat baik, ditempatkan dalam satu tempat. Maka ketika ditempatkan dalam satu tempat, kita bisa melihat apakah yang lebih kelihatan dari dua tadi. Misalkan benar dengan benar, sifatnya baik dengan baik, pasti kelihatan baik, kan begitu ya. Ini yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2 ini baik dengan benar atau salah, atau baik dengan tidak baik. Maka sih kelihatan apa biasanya? Jelekannya apa kebaikannya? Ayo, pasti kejelekannya ya kan. Itu caranya mengingat. Kemudian ini yang satu salah, kemudian yang satunya benar, ayo apa? Tetap kelihatan salahnya. Apalagi kalau salah semua, pasti kelihatan salahnya. Itu cara menganalogikannya. Kemudian contoh konjungsinya mudah. Saya sedang berjalan dan makan siang. Pokoknya kalau dihubungkan dengan dan, itu pasti konjungsi. Enak. Selanjutnya ya. Kalau tadi konjungsi, ini disjungsi ya anak-anak. Disjungsi itu hampir sama, cuman yang membedakan adalah tanda hubungnya. Tanda hubungnya di sini kita menghubungkan tanda hubung V. Ya, kayak V itu sebenarnya enggak V, itu bacanya atau gitu ya. Nah, atau di sini bisa dibaca, kita langsung fokus ke tabel kebenarannya. Ini sama bacanya dengan yang tadi. Kalau tadi kita menganalogikan sebuah adah atau wadah ya, dua dijadikan satu wadah, kelihatan mananya begitu. Sekarang kita ini analogikan sebuah pilihan anak-anak ya. Enak. Kalau disjungsi
yang dihubungkan atau kita pilih untuk nilai kebenarannya itu adalah misalkan pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, maka yang kita pilih mana? Pasti yang benar, ya kan? Karena benar-benar semuanya. Kemudian kalau yang satu benar, yang satu salah, kita pilih yang mana? Pilih yang benar. Kemudian yang satu salah, yang satu benar, maka pilih yang benar. Sama yang terakhir ini, yang ada salah, kita tidak ada punya pilihan, bos, ya kan? Kita tinggal satu pilihan, yaitu sama, salah. Jadi untuk disjungsi itu nilai kebenarannya yang salah cuma satu. Ketika pernyataan satu salah, pernyataan dua salah, maka nilainya salah. Oke, seperti itu. Contohnya bagaimana? Mudah sekali, itu bisa dibaca sendiri. Pokoknya dua pernyataan dihubungkan dengan atau, itu namanya disjungsi. Oke. Sekarang implikasi. Nah, ini implikasi agak memikirkan sedikit ya. Tanda hubungnya itu adalah jika, maka. Oke anak-anak, jika, maka. Jika pernyataan satu, maka pernyataan dua. Oke. Untuk membaca atau mengingat-ingat dari tabel kebenarannya, kita ibaratkan sebab akibat ya. Ingat, sebab akibat untuk implikasi. Tandanya bagaimana? Itu bisa dilihat, tandanya ada panah dua, kemudian ada garis dua, ada panahnya, begitu ya. Itu tandanya. Misalkan itu yang satu ya. Ini langsung kita lihat di sini. Jika berbuat baik, akhirnya dia mendapat kebaikan. Sesuai enggak? Sesuai, maka baik. Kemudian dia berusaha semaksimal mungkin baik, tapi di akhirnya dia salah. Maka bagaimana? Salah lah. Seharusnya kalau baik, harusnya baik terus gitu. Kemudian kalau sebelumnya dia kurang baik, dia introspeksi, kemudian berusaha menjadi baik, nah akhirnya di ending-endingnya menjadi baik, itu kan sebuah kebaikan, maka itu nilainya benar. Gitu cara mengingatnya ya. Kemudian kalau salah dan salah, ya benar, dia itu prosesnya salah dan tidak mau berubah, akhirnya itu dia nilai hasilnya itu salah, ya itu adalah sebuah kebenaran. Oke, contohnya mudah juga, bisa kalian lihat, baca sendiri ya. Jika saya sedang belajar maka tidak memancing. Nah, ketika di situ ada jika maka, itu sudah saya tebelin, itu adalah implikasi. Oke anak-anak, mudah kan? Oke, lanjut biimplikasi. Nah, untuk biimplikasi ini yang dihubungkan, dua pernyataan yang dihubungkan dengan jika dan hanya jika. Oke, jika dan hanya jika. Oke, tandanya bagaimana? Seperti ini. Kalau tadi implikasi itu panahnya ke kanan tok, ini juga panahnya ada yang ke kiri, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk nilai kebenarannya kalian fokus saja untuk mengingat, yaitu di sini di kolom ketiga atau kolom ke 4, 5, 6 itu sama. Oke. Untuk mengingatnya itu mudah. Ketika nilai dua pernyataan itu sama, salah-salah atau benar-benar, maka jawabannya benar. Ya, nilainya biimplikasi benar. Tapi kalau dua pernyataan itu berbeda nilai, maka jawabannya atau nilai dari biimplikasi itu pasti salah. Nah, ini lihat ini B dan B sama, nilainya biimplikasi B. Ini salah dengan salah, nilainya sama kan? Ini nilai biimplikasinya adalah B. Kalau ini berbeda, maka salah. Begitu anak-anak cara mengingatnya. Dan nilai ekuivalennya adalah implikasi P maka Q dan implikasi Q dan P, atau jika Q maka P, gitu. Itu mudah cara mengingatnya seperti itu. Yang pertama kalian harus mengingat konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Biar kalau kalian lupa nanti bisa diulang videonya, kalian ingat-ingat mana yang masih lupa dan bisa dipahami lebih lanjut. Contohnya apa? Contohnya biimplikasi ya gampang seperti ini ya. Saya sedang belajar jika dan hanya jika tidak memancing. Terus sampai ke bawah, ketika dihubungkan dengan jika dan hanya jika, itulah yang dinamakan biimplikasi. Oke anak-anak, materi hari ini ya cuman seperti ini. Kalian mudah sekali untuk mengingat. Sudah saya kasih tahu cara bagaimana mengingat tentang tabel kebenaran konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Nah, untuk besok kita akan mencari tahu dan belajar bersama tentang negasi dari kalimat majemuk. Oke.
Majmuk itu yang itu tadi disjungsi kemudian dinegasikan, apa ya jadinya? Kita tunggu materi berikutnya. Oke, selamat belajar, terulah melangkah meraih cita-cita kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.